Kita bahas soal hal ini dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Kita sapa Sekjen Partai Golkar, Bang Sarmuji, lalu ada juru bicara PD Perjuangan, Bang Ciko Hakim, dan juga pengamat politik, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang, abang-abang ini. Saya ke Bang Sarmuji dulu. Bang Sarmuji, ini ada 8 caleg dari koalisi Anda. Ini sudah sepengetahuan dari Kimples atau gimana? Dan responnya seperti apa dari Kimples? Ya pasti itu tidak sepengetahuan partai politik masing-masing ya. Dan sebenarnya ini tidak juga terlalu dikhawatirkan berlebihan karena mereka adalah caleg yang tidak terpilih di pemilu legislatif 2024 kemarin. Jadi kalau kita hitung-hitung dari 8 caleg tidak terpilih itu tidak lebih dari 50.000 suara, nggak sampai 50.000 suara. Jadi kalau mereka tadi mengatakan ini meneruskan suara konstituennya, ya kira-kira meneruskan suara yang sedikit itu. Sementara yang jauh lebih banyak, seluruh caleg-caleg yang lain masih dalam satu barisan, dalam barisan Ridwan Kamil Suswono. Berarti tidak pengaruh ya, walaupun mereka memberikan dukungan ya? Tidak terlalu pengaruh, kecuali ini Oke, tahan sampai di situ dulu ya. Mas, kan aku mau nanya ke Bung Ciko nih. Ada dukungan tapi kata Sekjen Partai Golkar nggak ada pengaruhnya nih. Tiap dukungan 1, 2, atau 3 suara sekalipun tentunya sangat berharga. Karena 1 atau 2 atau 3 atau 4, 5 suara itu tentunya mewakili aspirasi warga Jakarta yang mempunyai keluh kesah dan juga punya permasalahan yang ingin disampaikan dan ingin mendapatkan solusi dari calon gubernur maupun calon wakil gubernur jika mereka terpilih. Tapi pada prinsipnya begini, kami juga melihat ini tentunya bersyukur, mengucap syukur, alhamdulillah atas dukungan-dukungan dari manapun itu. Gitu. Jadi di pagi hari saya sendiri bahkan tidak tahu gitu, saya tahunya dari wartawan. Mas, ini ada beberapa kader dari partai lain yang datang ingin mendukung Mas Pram, sekarang ada di rumah Mas Pram. Saya sendiri nggak tahu, artinya memang ini bukan sesuatu yang direncanakan, tidak ada juga di grup WA kita. Tahu-tahu teman-teman tersebut datang menghampiri rumah Mas Pram dan menyatakan dukungannya. Tapi sebenarnya ini satu hal yang kita anggap berkah. Yang kedua, ini hanya menunjukkan dan menegaskan Pram ini memang sosok yang bisa diterima oleh semua suku, agama, ras, golongan, maupun orang-orang yang berkecimpung di partai manapun, di organisasi manapun, baik itu di tingkat akar rumput hingga ke tingkat elit. Berarti tetap diterima ya, walaupun dukungannya sedikit ya ini ya, Mas Jiko. Saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan melihatnya kondisi ini seperti apa? Sorry. Saya mau bilang dulu, saya rasa 50.000 juga nggak sedikit-sedikit amat. Nanti ketika ada perbedaan suara yang hanya sekitar 30-an ribu, ya 50.000 itu sangat berharga ya kira-kira. Oke, sebelum saya minta tanggapan dari Mas Sarmuji, saya ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan melihatnya seperti apa? Apakah ini juga bisa dikatakan pertanda bahwa memang suara elit dan juga akar rumput di Kimples ini beda haluan? Ya kalau seperti itu biasa sebenarnya ya, dalam politik ada fenomena split ticket voting. Jadi kalau misalnya ada satu calon yang didukung oleh partai yang besar, itu tidak serta-merta calon tersebut itu mendapatkan limpahan konstituennya. Jadi keputusan elit tidak serta-merta diikuti oleh basis masanya. Nah, di situ menjadi tantangan buat Ridwan Kamil dan Suswono, karena didukung oleh partai yang sangat besar, seharusnya kalau tegak lurus antara putusan elit dengan basis masanya, itu RK udah menang telak. Tetapi kan faktanya tidak. Jadi sampai sekarang masih struggling ya. Bahkan beberapa survei terakhir menunjukkan neck to neck antara RK Suswono versus Pramono Anung Rano-Karno. Dan ini menunjukkan bahwa basis massa sebagian partai pendukung RK itu tidak tegak lurus dengan keputusan elitnya. Dan ini jadi di mana-mana, bukan hanya di Jakarta. PD Perjuangan juga mengalaminya di beberapa tempat, termasuk dalam Pilpres kemarin. Jadi dibutuhkan memang kerja keras, bukan hanya dari calonnya, tapi disiplin partai. Tetapi lagi-lagi dalam konteks pemilihan secara langsung nggak bisa memaksakan
keputusan elit harus sama dengan preferensi di tingkat massa. Oke, berarti ini Anda melihatnya memang ada perbedaan antara dari akar rumput, grassroots dan juga elit. Nah, lalu apa langkah yang seharusnya diambil nih dari dari Bang Sarmuji nih? Emang ini di langkahnya akan seperti apa, strategi dari Kim Plusnya sehingga bisa menggenjot dari paslonnya Anda, dan strategi yang diambil oleh PDIP akan seperti apa? Kita bahas usai jeda ya, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kita masih membahas soal 8 caleg dari 6 parpol yang ada di Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Pramono Rano. Ini masih bergabung bersama kami Sekjen Partai Golkar, Bang Sarmuji, juru bicara PDIP, Bang Ciko, dan juga pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Saya ke Bang Sarmuji. Bang Sarmuji, atas kondisi ini nanti para caleg ini diberikan sanksi tidak? Bang Sarmuji? Ya, pasti nanti masing-masing partai akan menertibkan. Tetapi konsentrasi kita sebenarnya bukan mengurusi orang yang tidak setuju yang jumlahnya kecil itu. Oke. Konsentrasi kita justru kita akan menggerakkan orang yang jumlahnya besar sekali yang sudah setuju terhadap Ridwan Kamil Suswono. Kita ada 91 anggota DPRD Provinsi DKI. Ini anggota DPRD, bukan caleg ini, yang memiliki basis konstituen yang sangat jelas, memiliki jumlah suara yang sangat besar. Di situ saja kalau bisa itu digerakkan dengan maksimal, maka akan ada tambahan suara yang sangat besar. Jadi yang kecil biarlah, kalau memang nggak bisa diurusi ya tetap kita tertibkan. Tetapi konsentrasi kita bukan di situ, tetapi justru menggerakkan orang yang jauh lebih besar jumlahnya. Tapi tetap diberi sanksi nanti atau ya sudahlah? Pasti masing-masing partai akan menertibkannya, karena partai punya. Kalau dari Golkar sanksinya seperti apa? Saya nggak tahu itu orang Golkar, tadi ada kelihatannya ada yang berbaju kuning, tapi saya nggak tahu itu caleg atau bukan. Tetapi siapapun itu, andaikan ada orang Golkar, pasti akan kita tertibkan. Oke, tidak terlalu diperdulikan ya dalam tanda kutip. Tapi menurut Anda sebagai pengamat politik, Mas Burhan, ini perlu khawatir nggak? Atau seperti kata Bang Sarmuji gitu, ya sudahlah ini kan cuma bagian dari kecil begitu, segelintir orang. Begini ya, dalam pertarungan yang sangat ketat, setiap satu suara itu punya makna krusial, namanya marginal utility ya. Jadi meskipun mungkin jumlahnya tidak banyak, saya sendiri tidak tahu apakah politisi tadi punya konstituen yang signifikan atau tidak. Tetapi dalam pertarungan yang sangat sengit, satu suara pun punya makna yang sangat menentukan karena membedakan mana yang menang dan mana yang kalah. Jadi menurut saya, apalagi kalau kemudian diberitakan secara luas oleh media, jadi memberi semacam perang psikologis atau sea war yang kemudian bisa memberi pesan kepada yang lain untuk mengikuti langkah itu. Jadi menurut saya perlu ditindaklanjuti kalau ya tidak ingin memberi dampak psikologis kepada yang lain untuk mengikuti langkah serupa. Mungkin jumlahnya tidak besar, tapi jangan lupa terakhir LSI DNJA, sebelumnya survei LSI, ya jarang-jarang dua LSI surveinya sama ya di Jakarta, itu hasilnya mirip. Dan itu menunjukkan sekali lagi betapa sengitnya pertarungan di Jakarta. Dan kalau misalnya seperti itu, berarti setiap satu suara menjadi bermakna. Anda melihatnya seperti apa nih kalau kita kaitkan dengan elektabilitas paslon nih, baik Pram Rano maupun RK Suswono? Ya, saya sendiri belum punya survei terakhir, sedang turun di lapangan untuk bulan Oktober. Tetapi 3 survei terakhir saya, bulan Juli, Agustus, kemudian September, memang tren RK menunjukkan penurunan. Dan sudah agak jauh dari angka 50%. Nah, meskipun masih berada di peringkat pertama ya dalam survei saya bulan September. Tetapi poin saya, ya, karena ada tren penurunan RK di Jakarta, berita semacam ini perlu langkah lebih tegas dari partai pendukung RK Suswono, apalagi RK adalah kader Partai Golkar, Bang Sarmuji. Ya, jadi kalau misalnya fenomena ini meluas,
bukan tidak mungkin akan menimbulkan semacam demoralisasi ya di tingkat kader pendukung partai paslon RK dan Suswono. Oke, kalau Bang Ciko dari PDIP sendiri melihatnya akan seperti apa? Kata Mas Pram kan walaupun sedikit kan tapi berarti ini nanti ke depannya nih peta politik dalam memberikan dukungan untuk Pram Rano akan berubah dan juga akan bertambah. Oke, boleh saya ralat dulu ya. Saya di sini sebagai juru bicara dari tim pemenangan Pramono dan Rano Karno. Jadi bukan sekedar dari juru bicara PDI Perjuangan, itu satu. Karena kita juga ada partai-partai lain yang mendukung kita, Hanura dan juga Partai Umat dan juga organisasi-organisasi massa lainnya dan individu-individu. Yang pertama, yang kedua, tentunya strategi kami akan sama saja. Ya, kalau yang detail tentu tidak akan kita jabarkan di sini. Cuma strategi yang utama ini kan turun ke bawah, menghadirkan paslon ke tengah-tengah masyarakat dan juga tim. Nah, tapi khusus untuk kami, mungkin dibandingkan dengan paslon RK Suswono misalnya, karena tingkat pengenalan Mas Pram ini belum setinggi tingkat pengenalan dari Ridwan Kamil, tentunya kami akan lebih sering memperkenalkan Mas Pram ke masyarakat, dan ini tentunya bisa kita lihat keberhasilannya, dan di mana ada beberapa survei tadi yang disampaikan oleh Bang Burhan tadi, bahwa kita sudah sangat dekat dan bisa dibilang neck to neck gitu. Posisinya sangat tipis di antara keduanya, bahkan setipis margin of error. Jadi kalaupun ada yang satu dibilang yang di atas, belum tentu itu yang artinya sebenarnya berada di atas. Tapi pada prinsipnya ini kan bukti bahwa memang untuk Mas Pram khususnya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, ketika beliau makin dikenal oleh masyarakat, walaupun belum 100% masyarakat Jakarta mengenal beliau, masyarakat Jakarta makin sayang. Walaupun tentu kami dibantu juga dengan popularitas dari Bang Dul atau Rano Karno. Nah, oke, kalau menurut Anda ini nanti akan bertambah nggak? Ini kan baru ada sekitar 8 caleg nih dari 6 parpol Kimples. Ini kedepannya nih akan bertambah gitu? Sebenarnya sebelum ini pun ada juga caleg maupun tokoh-tokoh dari partai Kim yang bergabung di Kimples juga hadir di acara-acara yang digelar untuk Mas Pram dan Bang Dul. Ya, tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tapi bisa dilihat dari acara debat, ada Pak Manwarfa hadir di sana, ada Pak Bestari dari Nasdem juga hadir di situ. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang dari partai manapun, dari organisasi manapun, tanpa pandang bulu, yang kemudian mendukung Mas Pram dan Bang Dul secara pribadi. Karena memang kalau kita bicara soal pilkada ini kan, dan pemilihan pilkada ataupun pilpres ini kan lebih terkait langsung dengan sosok yang akan dipilih. Jadi kalau apakah akan banyak dukungan bertambah, ya kalau lihat dari trennya tadi, dari hasil survei, tentu tren itu adalah tren kenaikan, dan kenaikan itu tentunya adalah cerminan dari dukungan yang bertambah. Yang jelas ini adalah pertarungan sosok ya, jadi elektabilitas dari masing-masing paslon, baik paslon 1 maupun paslon 2, ini yang nantinya akan memikat hati pemilih di Jakarta. Terima kasih Sekjen Partai Golkar, Bang Sarmuji, juru bicara dari Pramono Rano, Mas Ciko Hakim, dan juga pengamat politik Burhanuddin Muhtadi telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.